Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala dan semoga amal saleh yang kita jalankan saat ini termasuk di antara amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk malam hari ini yang kita bahas masih melanjutkan tentang pembahasan masalah la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada suatu hijrah setelah Fathu Makkah, sampai di pembahasan tentang masalah walakin jihadun wa niyah, tapi jihad dan juga niat. Nah, ketemu masalah perkataan jihad dan niat. Ketemu setelah pembagian masalah ada tiga golongan kaum muhajirin. Paragraf setelah paragraf yang nomor 3. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada hajat jihad dan niat. Hanyalah jihad dan niat, yaitu bahwa jihad adalah perkara yang disyariatkan dan padanya terdapat fadilah yang besar dan termasuk di antara ketaatan-ketaatan yang paling utama. Kita perhatikan di sini, setelah Nabi Muhammad SAW beliau menafikan tentang masalah hijrah itu sudah tertutup setelah Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Alasannya cukup logis. Kalau sebelum-sebelumnya disyariatkan berhijrah dari Mekah menuju Madinah karena orang-orang yang telah masuk Islam saat itu mereka tertekan, dilarang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nyawa mereka terancam, sehingga kemudian di saat itu disyariatkanlah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tapi kemudian setelah tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad beliau berhasil menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah. Kalau suatu daerah itu sudah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka otomatis daerah ataupun negara tersebut itu adalah masuk dalam wilayah Islam. Sehingga nggak ada hijrah lagi saat itu, nggak ada hijrah lagi. Karena kenapa? Karena untuk wilayah Mekah sudah menjadi bagian negara ataupun wilayah yang berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Di saat pahala ataupun kesempatan untuk berhijrah tertutup karena sudah nggak ada hijrah lagi setelah Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah ada suatu alternatif yang lainnya untuk mendapat suatu pahala yang besar? Ada di sini kata Nabi Muhammad. Walakin jihadun wan niyah, tetapi yang masih ada itu adalah jihad dan juga niat. Antum bayangkan ya ikhwah, di saat Nabi Muhammad SAW ini beliau awal ngerintis untuk berdakwah. Dari Mekah beliau terusir
secara nggak langsung, sehingga kemudian terpaksa beliau berhijrah ke Madinah, membuat membangun kekuatan di sana. Kekuatan di sana. Orang-orang yang masuk Islam masih terbatas. Pasukan pun walaupun toh mungkin sudah banyak daripada sebelum-sebelumnya, tetapi tidak ada jaminan tentang wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin akan dalam keadaan damai-damaian, akan dalam keadaan aman-aman saja. Khususnya wilayah-wilayah berbatasan dengan Romawi, dengan Persia, atau wilayah-wilayah yang mungkin di sana masih ada orang kabilah-kabilah yang belum mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam agama Islam tidak berhenti adanya suatu dakwah saat itu setelah Nabi Muhammad beliau berhasil menaklukkan kota Mekah. Belum selesai urusan. Agama ini harus tersampaikan. Dakwah Nabi Muhammad SAW harus tersebar. Sehingga di antara bentuk usaha untuk mempertahankan agama ini, mau nggak mau berjihad. Sehingga walaupun hijrah telah tertutup setelah penaklukan kota Mekah, tetapi masalah jihad terus berlangsung. Para ulama sepakat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di sini dibilang oleh beliau annal jihad masyru'un, jihad itu disyariatkan. Nanti untuk yang berhak untuk ngomando itu siapa, yang berotoritas untuk memberikan suatu mobilisasi umum untuk berjihad itu siapa? Nanti insyaallah akan kita bahas. Intinya di sini masalah jihad ini adalah terbuka peluang sebesar-besarnya untuk mendapat suatu pahala setelah Mekah berhasil ditaklukkan Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut. Dan niat, yaitu niat mengerjakan amalan-amalan yang soleh seperti hijrah, jihad, dan lain sebagainya. Yaitu seorang wajib beriltizam dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan berniat mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan atasnya apabila tidak mampu mengerjakannya. Jadi dia dianjurkan untuk berniat berhijrah dan berjihad jika dia berada di negeri non-muslim. Oleh karena itu diriwayatkan di dalam kitab. Sebentar dulu, kita perhatikan di sini nih. Tadi itu jihad sudah, kemudian menyangkut masalah niat. Niat untuk digunakan untuk apa? Meniatkan melaksanakan berbagai macam amal saleh. Termasuk diantaranya apa? Kalau toh misalnya tadi hijrah sudah tertutup. Kemudian masih ada masalah jihad. Kalau toh misalnya kebetulan kita itu berada di suatu negara yang memang negaranya ini bukan negara Islam. Misalkan saja misalnya dua negara Islam sama negara-negara yang dihuni oleh orang-orang kafir, misalnya terpisah. Kebetulan kita berada di suatu negara yang di sana bukan dikuasai oleh orang-orang Islam, Perlu untuk ditanamkan dalam hati, kalau toh seandainya ada seruan jihad, maka kita perlu untuk ikut berangkat jihad. Niatan tersebut sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Walaupun tahu-tahu kemudian meninggal di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dari hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwa inna bil madinati laqauman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di Madinah itu ada sebagian di antara golongan manusia. Di saat kalian itu menempuh jalan untuk berjihad, ataupun di saat kalian itu melewati sebuah lembah, maka orang-orang yang berada di Madinah saat itu mendapat bersama kalian dalam masalah apa? Dalam masalah pahala. Itu dapatkan dari mana? Dari ada niat sebagian di antara mereka. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wa hum bil Madinah. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka mendapat suatu pahala jihad sedangkan mereka masih di Madinah? Dibilang Nabi Muhammad SAW, wa hum bil Madinati habasahumul udhr.
Kata beliau, memang mereka itu saat itu berada di Madinah, cuman saja mereka itu nggak bisa untuk berperang, nggak bisa untuk berjihad. Ini pembahasannya ikhwas sekalian, bahwa orang-orang saat itu yang sebagian di antara mereka tidak bisa ikut berjihad karena uzur yang ada, mungkin sakit, mungkin ada suatu halangan yang syar'i. Walaupun toh mereka itu nggak bisa untuk berjihad karena sakitnya, tetapi berhubung ada suatu niatan dalam hati mereka. Niatannya bagaimana? Kalau seandainya saya nggak sakit dan seorang pemimpin mengumumkan untuk berjihad, niscaya kami akan berangkat. Sehingga orang-orang tersebut walaupun toh dengan adanya niat saja, pahala mereka dapatkan. Mereka dapatkan, berarti niatan dalam hati perlu kita tanamkan. Perlu kita tanamkan. Lanjut, walaupun tas sebagian dan riwayat matat ala firasyihi, walaupun tuh orang tersebut dia meninggal di atas ranjang-ranjangnya sebelum dia berangkat jihad, kemudian meninggal terlebih dahulu, tapi berhubung di dalam hatinya sudah ada niat, sehingga kemudian dia tetap mendapat suatu pahala jihad. Baik, lanjut. Oleh karena itu diriwayatkan dalam kitab As-Sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dan belum berperang, juga belum mengajak dirinya untuk berperang, maka dia meninggal dunia di atas cabang kemunafikan. Iya, ini yang perlu ditanamkan dalam hati. Khawatirnya bukan main. Ini masalahnya hadis adalah hadis yang sahih. Sehingga perlu ditanamkan dalam hati, kalau seandainya ada sebuah jihad, maka kita perlu untuk berjihad. Diniatkan dalam hati. Baik, nanti siapa yang berhak untuk mengumumkan dan kita bahas. Jadi niat dapat mengantarkan kepada pahala amalan apabila seorang tidak mampu beramal. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa seorang niat kalau dia tidak mampu, niat dapat mengantarkan kepada pahala amalan apabila seorang tidak mampu beramal. Iya, niat bisa mengantarkan kepada suatu pahala beramal. Niat bisa mengantarkan kepada pahala mengantarkan kepada pahala amal apabila seorang tidak mampu beramal. Iya, tidak mampu untuk beramal. Seseorang yang dia tidak mampu untuk beramal karena faktor suatu uzur tertentu, karena sakitnya, karena halangan yang syar'i. Walaupun toh dia itu tidak melaksanakan suatu amalannya karena uzur yang ada, maka dia mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Sehingga di saat kita dalam keadaan sehat walafiat semacam ini ya ikhwas sekalian, tentunya yang disyariatkan adalah kita melaksanakan berbagai macam amal saleh, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Itu sebagai tanda bahwa kebiasaan kita itu adalah berusaha untuk beramal soleh. Di saat mungkin sebagian di antara keadaan kita itu tidak bisa untuk beramal soleh lagi, dan di dalam hati kita ada niatannya, maka insya Allah pahala pun bisa kita dapatkan. Semisal yang pernah kita bahas sebelumnya, ada sebagian di antara hadis yang sahih, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, wa kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa kalau seorang hamba dia sakit ataupun dia bermusafir, maka pahala-pahala dia dapatkan sebagaimana yang dia dapatkan di saat dia musafir ataupun di saat dia dalam keadaan sehat. Artinya bagaimana? Bahwa orang yang terbiasa dia beramal soleh, kemudian suatu saat dia tidak bisa untuk beramal soleh, pahala-pahala tetap dia dapatkan. Karena kenapa? Kebiasaannya begitu. Lagi-lagi kalau memang lebih diniatin kembali orang tersebut, berarti bukan sekedar niat saja. Taib, lanjut. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa sebagian orang yang mencintai kebaikan datang kepada para ulama dan bertanya, apakah mungkin seorang selalu berada di dalam ibadah terus-menerus selama masa hidupnya? Ketika sebagian mereka bertanya demikian, maka dijawab, hal itu sangat mungkin.
Kerjakanlah ibadah selama kamu mampu mengerjakannya. Lalu apabila kamu tidak mampu lagi mengerjakannya, maka berniatlah untuk mengerjakannya dan kamu akan selalu berada di dalam ibadah. Perhatikan ya ikhwah. Kita ini kan ataupun manusia ini kan memiliki keterbatasan fisik. Kita butuh tidur, kadang kita sakit, kadang kita sehat, kemudian tahu-tahu sudah sangat tua, kemudian meninggal. Ini adalah keadaan manusia pada umumnya. Sehingga di saat dalam keadaan tersebut mustahil manusia dia itu bisa sholat 24 jam sambung menyambung terus-terusan non-stop. Mustahil. Tayyib. Walaupun toh untuk ibadah secara lahiriahnya itu hampir nggak mungkin untuk sambung menyambung sholat 24 jam. Apalagi Nabi Muhammad SAW beliau tidak mensyariatkan sholat 24 jam nyambung terus-terusan. Walaupun toh kita nggak bisa untuk beribadah non-stop, tetapi ternyata peluang untuk mendapatkan pahala yang non-stop dimungkinkan. Melalui apa? Melalui niatan kita. Tadi sampaikan di sini, di saat seorang yang dia giat dalam beribadah kepada Allah SWT, semangatnya bukan main, dalam beribadah menggebu-gebu. Sehingga kemudian dia nanya kepada sebagian di antara ulama, apakah mungkin dalam diri manusia, apakah dimungkinkan bagi dia untuk beribadah selama-lamanya di seluruh usianya, sambung menyambung? Dijawab iya. Dengan cara bagaimana? Selama kita itu masih bisa untuk beramal soleh, kerjakan terus-terusan. Kemungkinan bagi kita di saat terbuka peluang sebesar-besarnya untuk beramal soleh, kerjakan saja. Kita lagi berjalan ke suatu tempat, secara lahiriahnya kita tidak beramal soleh, tetapi bisa kita isi dengan beramal soleh. Mungkin berzikir, mungkin sambil tadabbur, ataupun mungkin sambil baca tasbih, ataupun yang lain sebagainya. Tetapi di saat misalnya kita sudah nggak bisa untuk berjalan, nggak bisa untuk beraktivitas, maka niatkan dalam hati bahwa kalau toh dalam kondisi normal, aku akan kembali untuk beribadah lebih giat lagi, mengerjakan berbagai macam kebaikan. Melalui keadaan ataupun niatan tersebut, insya Allah orang ini dia senantiasa dalam keadaan beribadah. Dalam keadaan beribadah. Tapi hanya orang-orang yang mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu mau manfaat kesempatan yang ada untuk berbagai macam amal saleh. Baik melalui ucapannya, baik melalui gerakannya, baik melalui zikirnya, ataupun yang lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kemudahan untuk beramal soleh, termasuk diantaranya adalah nanti ibadah korban. Semoga Allah mudahkan semuanya untuk berkorban, ataupun berkorban lagi, ataupun kalau toh misalnya kok belum memungkinkan untuk berkorban, semoga kita termasuk di antara bagian orang-orang yang ada dalam ruang lingkup at-ta'awun al-birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan menjadi panitia. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Kalau seandainya gak bisa menjadi panitia karena mungkin fisiknya, silahkan nanti untuk hal-hal yang lainnya. Mungkin walaupun toh ngirim kopi ataupun yang lain sebagainya kepada panitia. Baik, lanjut. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian diminta untuk keluar berperang, maka keluarlah kalian. Yaitu apabila seorang pemimpin atau yang mewakilinya meminta kalian untuk keluar berperang, maka wajib atas setiap orang yang sanggup berperang untuk keluar berperang. Perhatikan ya ikhwas sekalian. Ini masih berkaitan tentang masalah hadis yang 214. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau di sini mengatakan, wa idastunfirtum fanfiru, dan di saat kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, maka berangkatlah. Kemudian disyarai, diberikan ta'liq oleh Syekh
Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwa di saat imam itu dia telah memberikan suatu komando untuk berperang, maka wajib hukumnya untuk berperang. Karena kenapa? Karena menyangkut masalah hal semacam ini, kenapa kok perlu untuk dipegang oleh imam? Karena dia sebagai pemimpin, dia adalah sebagai pemimpin di suatu negara Islam saat itu. Tentang maklumat perang, tentang masa pertahanan negara, tentang masa pengerahan pasukan, semua berada di bawah komando dia. Sehingga di sini sampaikan ada idza stanfarakumul imam aw naibu lil qital wajib ala kulli man qadara 'ain nafir. Jadi saat sudah dikomandokan oleh seorang pemimpin untuk berangkat perang ataupun oleh wakilnya mungkin menhan ataupun yang lain sebagainya untuk berangkat jihad, maka wajib hukumnya untuk berjihad bagi orang-orang yang mampu berjihad. Berarti untuk otoritas yang berhak untuk mobilisasi pasukan ataupun rakyat untuk berperang itu adalah pemimpinnya, tidak diserahkan kepada ormas tertentu ataupun kelompok tertentu, tetapi ada pemimpin tertinggi di sebuah negara. Pemimpin tertinggi sebuah negara. Tayyib, lanjut. Sebentar, sebentar. Iya, sebelum kita dibaca oleh beliau. Tadi ada poin wajaba ala kulli man qadara 'ain nafir. Wajib atas setiap orang yang mampu untuk berjihad, maka saat sudah dikomandong berjihad, maka wajib hukumnya untuk berjihad. Berarti dalam masalah hal ini, ya ikhwah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau toh misalnya ada orang sakit dan tidak bisa untuk berjihad, maka enggak perlu untuk berangkat jihad. Karena di sini ditentukan untuk orang-orang yang memang mampu untuk berjihad, mampu secara fisiknya ataupun mungkin kebutuhan yang lainnya. Kita lanjut. Asal hukum jihad adalah fardu kifayah dan dapat menjadi fardu ain dalam 3 keadaan. Sebentar, asal jihad itu adalah fardu kifayah dan bisa wa yakunu fardu ainin fi 3 masail. Bisa menjadi fardu ain dalam 3 kondisi. Hukum asal dari sebuah jihad itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian di antara golongan, sebagian di antara rakyat, dia yang mengambil peran untuk berjihad, maka kewajiban dari rakyat yang lain tergugurkan. Ini adalah hukum asal-asalnya. Tetapi dimungkinkan dari hukum asalnya adalah fardu kifayah bisa bertransisi, bisa bergeser ke arah fardu ain. Kalau dibilang fardu ain, maka artinya setiap individu Islam, Muslim, wajib hukumnya untuk ikut berangkat jihad. Dalam berapa keadaan? Dalam 3 keadaan. Kita lanjut. Pertama, yang kita bahas sekarang ini yaitu apabila seorang pemimpin atau yang mewakilinya memintanya untuk keluar berperang, maka dia wajib untuk keluar berperang selama dia tidak memiliki uzur yang benar untuk meninggalkannya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 38. Sebentar, Taib, kita perhatikan di sini. Ini keadaan yang pertama, yaitu kalau toh misalnya ketika seseorang itu dia diperintahkan istanfarahul imam, diperintahkan berangkat berperang oleh imam atau pemimpin negara, au naibu ataupun wakilnya, wajib alain nafir, maka wajib hukumnya baginya untuk berangkat berjihad. Kalau memang pemimpinnya sudah mengomando untuk ikut berangkat berperang, maka seluruh rakyatnya maka wajib hukumnya untuk berperang selama tidak ada suatu uzur yang sah atau uzur yang syar'i.
Berarti seluruh individu Islam wajib hukumnya untuk ikut berjihad. Disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dalam kitabnya terpotong di sini. Nanti kita sempurnakan insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman. Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, berangkatlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya berangkat jihad. Itsaqaltum ilal ard. Ini yang terpotong di kitabnya. Diterjemahkan seperti juga terpotong, tambahkan di sana itsaqaltum ilal ard. Kamu merasa berat dan juga ingin tinggal di tempatmu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dia itu mengingatkan orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila kalian itu diserukan berjihad atas diri kalian untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kok kalian merasa berat? Itu intinya. Kok kalian merasa berat? Tadi ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang mana hukum jihad itu asalnya adalah fardu kifayah, tetapi bisa bergeser ke arah fardu ain kalau memang pemimpin imamnya sudah menyerukan untuk berjihad. Tentunya ini berat, karena harus siap untuk kehilangan nyawanya. Walaupun tahu mungkin sebelumnya sebagian di antara orang garangnya bukan main di media sosial. Dia membuat suatu pengandai-andaian. Seandainya pemimpin kita sudah mengumumkan untuk berjihad, aku pertama kali yang akan mau maju. Yang pertama kali mau maju. Baru kemudian setelah diumumkan untuk berjihad, besok hari tertentu, langsung yang sebelumnya dia nulis di media sosial, update status, langsung di private akunnya. Akunnya. Ini kesatria kebot. Memang sekedar ngomong, mudahnya bukan main. Tetapi kalau sudah diumumkan untuk berjihad, tapi kemudian ngeles. Tadi ini baru sebatas kebot. Suatu perjuangan. Tapi perhatikan, tadi di akhir kata-kata sebelum firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ada kata-kata illam yakun lau udhrun sahih. Jadi tadi ini ada di saat imam ataupun wakilnya sudah menyerukan untuk berjihad, maka wajib hukumnya untuk berjihad. Jika ia tidak memiliki uzur ataupun suatu alasan yang sah ataupun yang syar'i. Berarti kalau ada suatu uzur yang syar'i, maka boleh untuk tidak ikut berjihad. Berjihad. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal a'ma haraj. Tidak ada suatu dosa bagi orang yang buta. Wala 'alal a'raj haraj, dan juga tidak ada suatu dosa bagi orang yang pincang. Wala 'alal marid haraj, dan juga tidak ada suatu dosa bagi orang yang sakit. Dia tidak berdosa di saat dia itu tidak ikut berperang. Berarti ada suatu uzur yang memperbolehkan untuk tidak berperang. Walaupun secara umumnya saat imam sudah mengomando, pemimpin sudah mengomando untuk berjihad, maka wajib hukumnya untuk berjihad. Tapi bagi orang-orang yang memiliki uzur yang sah, maka tidak wajib hukumnya untuk berjihad karena memang ada suatu uzur. Nah, lanjut. Jika perintah berperang itu bersifat umum, maka wajib atas seluruhnya, atau jika perintah itu bersifat khusus, maka menjadi fardu ain bagi orang-orang yang telah ditentukan. Perhatikan di sini. Di sini dibagi dua kategori tentang masalah berangkat jihad ataupun komando dari pemimpin untuk berangkat jihad. Ada yang disebut di sini an-nafirul 'am, mobilisasi umum. Misalnya pemimpin dia bilang bahwa negara saat ini sedang dalam kondisi genting, penjajah sudah masuk ke sebagian di antara wilayah. Jadi kami serukan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mengangkat senjata.
Maka dalam keadaan begitu ya ikhwas sekalian, wajib hukumnya orang-orang Indonesia dalam negara tersebut, wajib hukumnya untuk berangkat berjihad. Berarti sudah terkena hukum wajib. Ataupun misalnya khasan, ada nafirul khas, yaitu mobilisasinya hanya bersifat spesifik saja. Misalnya yang diserukan itu adalah berhubung saat ini anggota pasukan sudah banyak yang gugur, maka Kabupaten A wajib hukumnya untuk ikut bertempur. Ataupun berhubung tenaga medis berkurang, sehingga para dokter diwajibkan untuk berada di perbatasan karena banyak anggota pasukan yang terluka parah. Berarti ini dalam golongan tertentu saja, tidak diserukan kepada seluruh rakyatnya. Berarti tadi ini di provinsi tertentu, ataupun tadi ini adalah dari golongan pihak medis. Itu berarti untuk sisi ini yang diwajibkan menjadi fardu ain adalah golongan tertentu itu saja. Sedangkan yang lainnya, misalnya yang berperang di daerah sana, misalnya pula bahwa militer sudah kerepotan, rakyat yang ada di sana kemudian diserukan untuk berjihad, maka yang di sana wajib hukumnya untuk berjihad, sedangkan daerah yang lainnya hukumnya masih fardu kifayah. Baik, lanjut. Kedua, apabila musuh telah mengepung negerinya, maka jihad menjadi fardu ain. Iya, kalau sudah ngepung, maka jihad sudah menjadi fardu ain. Karena agama dipertahankan itu adalah melalui adanya jihad yang semacam ini. Sehingga di saat seluruh musuh-musuhnya sudah berhasil mengepung, maka usaha perlu untuk dikerahkan dan wajib hukumnya bagi negeri tersebut untuk melaksanakan suatu perlawanan. Nah, tadi ini kondisi yang kedua. Ayo lanjut. Karena pada saat itu menjadi jihad tiba, yaitu jihad untuk mempertahankan diri dan negeri. Oleh karena itu Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak ikut berjihad dalam keadaan tersebut dengan celaan yang sangat buruk, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Maka mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran surat Ali Imran ayat 167. Tadi ini adalah keadaan yang kedua. Kalau sudah dalam kondisi negara dikepung, hasarul adu baladahu, maka wajib hukumnya bagi warga tersebut untuk melaksanakan suatu perlawanan. Karena kalau seandainya warga negara saat mereka dikepung oleh musuh-musuhnya kemudian tidak ada suatu perlawanan, maka tidak akan lama lagi kota ataupun negara akan runtuh ataupun akan hancur. Semua sektor, mungkin masalah tempat ibadah, kemudian sawah-sawah, kemudian perkebunan, termasuk bangunan, termasuk keselamatan keluarga juga akan terancam, akan pula hancur. Dalam keadaan begitu, maka diserukan untuk berjihad dan hukumnya adalah fardu ain. Nah, lanjut. Ketiga, apabila dia telah hadir di barisan peperangan, maka jihad menjadi fardu ain atasnya dan dia tidak boleh berpaling darinya, karena itu merupakan pelarian diri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 perkara yang membinasakan, beliau menyebutkan diantaranya
melarikan diri dari pertempuran, yaitu apabila kedua pasukan telah saling berhadapan. Perkataannya, beliau juga bersabda pada hari Fathu Mekah. Bentar dulu, kita perhatiin di sini. Tadi ini adalah keadaan yang ketiga. Kalau kaum muslimin itu dia sudah berada di medan pertempuran. Kalau sudah berhadapan antara kaum muslimin dengan para musuhnya di medan pertempuran, maka tidak boleh untuk mundur, nggak boleh untuk mundur. Karena tentunya nanti efeknya sangat besar. Terhadap siapa? Terhadap kaum muslimin yang lainnya. Meruntuhkan mentalitas peperangan ataupun kelompok yang sebelumnya semangatnya ada, jumlahnya misalnya ada kecil-kecilan, misalnya ada 10 orang. Ada 10 orang. Ternyata ada 3 orang yang mundur. 3 orang yang mundur. Yang 7 ini sebelumnya semangat karena ada 10 orang yang akan bertempur. Ternyata yang 3 orang dia mundur, entah kemana ngelesnya bukan main. Padahal musuh sudah di depan mata. Maka 7 orang yang sebelumnya semangat, maka semangatnya mereka itu bisa meluntur sehingga tercipta suatu celah fisik di tengah-tengah pasukan yang nanti akan mudah untuk ditembus oleh para musuh. Sehingga dalam agama Islam tawalli yaumaz zahfi, yaitu kabur dari medan pertempuran, itu termasuk di antara dosa besar. Sab'ul mubiqat. Na'udzubillah. Baik, lanjut. Perkataannya, apabila juga bersabda pada hari Fathu Mekah, sesungguhnya negeri ini telah... Sebentar, Pak. Ingin sesuatu tentang masalah tadi orang yang kabur ataupun dia mundur, ada satu pengecualiannya. Untuk apa itu? Dia mundur tapi adalah untuk ngatur siasat kembali. Ini yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, illa mutaharrifan liqital atau mutahayyizan ila fi'ah. Maksudnya bergabung dengan pasukan yang lainnya ataupun mungkin dia mengatur siasat perang kembali. Lanjut. Perkataannya, beliau juga bersabda pada hari Fathu Mekah, sesungguhnya negeri ini telah Allah muliakan, yaitu tidak ada seorang pun dari makhluk yang memuliakannya, maka dia akan tetap mulia dengan pemuliaan Allah sampai hari kiamat. Baik, sebentar dulu kita perhatikan bahwa Mekah ini adalah negeri yang dimuliakan oleh Allah. Ia membuat pernyataan mulia yang muliakannya bukanlah hasil kesepakatan orang-orang Quraisy ataupun manusia, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah Subhanahu wa taala langsung. Berarti yang mengharamkan tentang pertempuran yang terjadi dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kemarin yang telah disebutkan Nabi Muhammad SAW bahwa untuk di saat siang hari Yaumul Fathu Makkah, di saat terjadi suatu penaklukan Mekah, saat hari tersebut tidak diharamkan, baru kemudian hari berikutnya menjadi diharamkan lagi untuk berperang dalam kota Mekah. Termasuk pencabutan pohon, kemarin telah kita bahas, termasuk diantaranya ada perburuan hewan-hewan yang berada di sana. Adanya larangan-larangan tersebut bukanlah dari hasil konsensus orang-orang kafir Quraisy, bukan dari negara manapun pula, tetapi adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Sesungguhnya tidak halal berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan. Juga tidak halal bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak, melainkan halal baginya hanya saat di waktu siang, lalu kembali diharamkan dan dimuliakan. Ya, berarti untuk Nabi Muhammad SAW dihalalkan oleh beliau untuk mengadakan suatu perangan di dalam Fathu Mekah hanya di hari itu saja, satu hari tok. Baru kemudian hari berikutnya tidak boleh untuk berperang kembali. Status yang sebelumnya kota Mekah dimuliakan, tidak boleh berperang di dalamnya. Ini berlaku
kecuali di selain Fatu Makkah. Habis itu kemudian tidak diperbolehkan kembali untuk bertempur dalamnya. Nah, lanjut. Jadi akan tetap mulia itu adalah penegasan untuk pemuliaannya. Dengan pemuliaan Allah, yaitu bukan pemuliaan dariku, melainkan mulia dengan pemuliaan Allah Ta'ala yang telah terdahulu sampai hari kiamat. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dipatahkan durinya, yaitu tidak boleh dipotong karena pemuliaannya mencakup seluruh hewan dan pepohonan selain hewan dan pohon yang dikecualikan. Padahal tersebut terdapat peringatan dengan perkara yang lebih rendah untuk perkara yang lebih tinggi, yaitu apabila duri yang mengganggu tidak boleh dipotong, maka pohonnya tidak mengganggu, terlebih lagi tidak boleh dipotong. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mengusir hewan buruannya, yaitu tidak boleh diusir apabila seseorang melihat hewan buruan di tempat yang teduh atau lain sebagainya, maka dia tidak boleh mengusirnya dari tempat itu. Apabila mengusirnya tidak boleh, maka membunuhnya terlebih dahulu tidak diperbolehkan. Sabda beliau. Kita perhatikan dulu. Tadi di sini di antara poin yang disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh cabut ataupun dipotong, karena kesucian kota tersebut meliputi pula perlindungan terhadap hewan-hewan dan juga pohon-pohonan, kecuali yang mungkin ataupun kecuali apa saja yang dikecualikan oleh syariat. Intinya bahwa jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya hadis yang berkaitan masalah kehormatan, kesucian kota Mekah ini, kalau kita perhatikan bahwa umat manusia yang berada di sana dipaksa untuk hidup berdampingan secara damai dengan flora ataupun faunanya. Ini adalah kemuliaan kota Mekah. Kalau untuk duri-duri saja dilarang untuk dicabut, apalagi untuk tanam-tanaman yang memang tidak mengganggu, lebih tidak diperbolehkan untuk dicabut kembali ataupun lebih tidak diperbolehkan untuk diganggu. Ini adalah aslinya hukum syariah, terlepas yang diberlakukan oleh manusia di zaman saat ini di sana, itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di sini adalah bicara masalah dalil yang syar'i. Udah habis waktunya? Nanti kenapa? Habis? Masih banyak ini. Mungkin sampai di situ insyaallah. Nanti pertemuan berikutnya masih bahasan tentang masalah Mekah. Tidak boleh untuk mengusir hewan-hewannya. Allah a'lam bishawab. Sudah benar tadi? Ya. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini insyaallah. Dan kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhan wa hamdika wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.